Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sariful maw'ud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa was sujud. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para habaib, para asatiz yang sama-sama kita muliakan, dan terlebih khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Purwo, Al-Mukarram Al-Ustadz Baihaqi, dan para asatiz lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau, terlebih khusus kepada zuriyatur Rasul yang mulia. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, cinta, mahabbah kami kepada beliau-beliau. Kita doakan semoga para habaib dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, dan insya Allah selalu membimbing kita di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, tak lupa kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya yang Allah telah memberikan wewenang kepada beliau untuk memberikan syafaat tersebut. Hadirin wal hadirat, jamaah gabungan dua majelis Sababul Mustafa dan Nurul Miski yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kejadian yang terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita sekarang ngumpul di majelis taklim Sababul Mustafa malam ini. Allah sudah menentukan kita lewat sifat irodatnya, dan sekarang dibuktikan dengan sifat kudratnya. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya digerakkan oleh Allah lewat sifat kudratnya. Oleh karena itu sedikit yang saya sampaikan tentang sifat kudrat Allah. Di majelis gabungan dulu saya pernah menyampaikan juga sifat wahdaniyah, yakni sifat yang keenam. Biar nyambung, sekarang sifat yang ketujuh, yakni sifat kudrat Allah. Jadi sifat kudrat Allah itu mempunyai ta'aluk atau hubungan kepada mungkinul wujud atau makhluknya, termasuk kita manusia, yakni ta'aluk ifadah.
Ta'aluk ibadah dari sifat kudrat Allah atau fungsi dari sifat kudrat Allah itu adalah ijad wal i'dam, yakni untuk mengadakan dan meniadakan mungkinul wujud. Adapun ta'aluk tarotubnya ada 8 tingkatan. Ini wabil khusus kepada kita manusia bisa dijadikan referensi. Ternyata di dalam sifat kudrat Allah ini, kita dari mulai diciptakan sampai kita dimasukkan oleh Allah pada akhirnya ke neraka atau ke surga. Yang pertama, sifat kudrat Allah nyambung kepada makhluknya, termasuk kita manusia. Di dalam ta'aluk tarotubnya, yang pertama suluhi qadim. Suluhi qadim adalah persambungan sifat kudrat Allah kepada makhluknya sebelum Allah menciptakan makhluk, dan Allah bakal menciptakan makhluk tersebut. Ternyata sifat kudrat Allah sudah nyambung ke sana, namanya suluhi qadim. Jadi Allah belum menciptakan makhluk, sifat kudrat Allah sudah nyambung kepada makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya suluhi qadim. Lalu yang kedua, tingkatan tarotub yang kedua, qabdah awal. Apa itu qabdah awal? Qabdah awal itu Allah menciptakan lauhil mahfud dan Allah menciptakan kolam. Baru 2 yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang lain belum. Dan Allah menyuruh kolam supaya nulis di lauhil mahfud makhluk yang akan diciptakan, dan kolam pun menulis di lauhil mahfud seluruh makhluk yang akan diciptakan, termasuk kita manusia. Dari mulai hal terkecil sampai hal terbesar tercatat di lauhil mahfuz. Kita manusia, si A, si B, si C, kapan lahirnya, hari anu, jam sekian, jodohnya siapa, umurnya sekian tahun, rizkinya per hari sekian, di mana tempat tinggalnya, kasabnya apa, sehari-harinya, semuanya sudah tercatat di lauhil mahfud. Minal tek-tek ilal bengek, kalau kata bahasa Betawinya, semuanya tercatat. Itu namanya qabdah awal. Setelah itu tingkatan ketiga, tanjizi hadisani. Apa ini? Penciptaan. Setelah kolam menulis di lauhil mahfud, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, tentunya dengan firman-Nya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak akan menciptakan makhluknya, maka dengan berfirman kun fayakun, kun ada, fayakun maka bakal ada makhluk tersebut. Nah, setelah tanjizi hadis awal, lalu ada qabdah. Tanjizi hadis awal, lalu ada qabdah sani. Apa isinya? Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, lalu dibiarkan makhluk tersebut supaya hidup, termasuk kita. Dibiarkan oleh Allah supaya hidup. Kata Allah, kalau diucapkan, silahkan manusia kalian hidup di dunia, aku sudah ciptakan dunia, aku sudah ciptakan makanan buat kamu, aku sudah ciptakan minuman buat kamu, silahkan makan, silahkan minum semaumu. Tapi ingat, kata Allah, ada tugas yang pokok. Apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sekarang kita sedang ada di qabdah sani, sedang dibiarkan oleh Allah. Silahkan minum, silahkan makan semaumu, tapi ingat ada tugas yang pokok, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah qabdah sani. Setelah itu ada tanjizi hadis sani. Apa?
Allah mematikan kita semua. Makhluk semua dimatikan oleh Allah. Alam semesta dihancurkan oleh Allah. Adanya di Tanjizi Hadisani. Presiden mati, menteri mati, gubernur mati, bupati mati, camat mati, lurah mati, RW mati, RT, Jablay, Ustadz belakangan mati. Ya, semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Jadi kita semua ini adalah camat, calon-calon mati. Setelah Allah mematikan, lalu ada qabdah salis. Apa isinya? Alam barzah. Jadi orang-orang yang sudah mati sekarang dikumpulkan oleh Allah di satu tempat, namanya alam barzah. Disitulah penantian yang sangat-sangat panjang. Nunggu, kalau orang tua nunggu setiap saat doa dari anak-anaknya, doa dari saudara-saudaranya, nunggu kiriman doa. Di sana sedang menunggu. Kata orang tua, mana doa anakku yang jadi presiden? Mana doa anakku yang jadi menteri? Mana doa anakku yang jadi gubernur? Mana doa anakku yang jadi pejabat, yang jadi pedagang? Mana doa anakku yang jadi pilot? Menunggu doa dari anak-anaknya. Maka doakan setiap ba'da sholat orang tua kita. Sebagaimana dalam siiran Jawa kan ya. Saban malam Jumat ahli kubur baleneng umat kanggo njaluk dungo wacan Quran najan sakalimat. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes milik balenang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim da sholli wa sallim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qadwada. Jadi saben malam Jumat ahli kubur balening umat. Artinya apa? Dia seperti di rumahnya menunggu sesuatu. Apa sesuatu itu? Doa dari anaknya, doa dari saudara-saudaranya, doa dari teman-temannya, doa dari kerabatnya. Nunggu semua di alam barzah, nunggu. Insyaallah. Setelah itu ada Tanjizi Hadis Salis. Apa? Alam ba'as. Kita nanti dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Kita dibangkitkan kembali oleh Allah. Di sana ada apa? Ada hisaban. Kita dihisab oleh Allah. Semua kelakuan kita dipertanyakan di Mahkamah Rabbul Izzati. Dari hal terkecil sampai hal terbesar ditanyakan oleh Allah. Sementara mulut kita yang sekarang bisa berdusta, yang sekarang bisa berbohong, nanti terkunci serapat-rapatnya, dikunci oleh Allah. Yang bicara tangan, mata, kuping, kaki, dan seluruh anggota badan akan mempersaksikan tentang apa-apa yang sudah dilakukan sekarang di dunia. Makanya pantas kan saya sering nyanyi lagu Krisye.
Akan tiba masa tak ada kata dari mulut kita. Akan tiba hari mulut kunci, kata tak ada lagi. Bicara tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Bicara kaki kita kemana ia melangkahnya. Insyaallah, ini lagu ternyata ayatnya ada di surah Yasin yang suka kita baca tiap malam Jumat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kata tangan, betul ya Allah, dulu saya pernah mengambilnya. Kata kaki, betul ya Allah, saya pernah melangkahnya. Kemana? Ke boker. Pernah. Kata kaki, mau ngapain? Lewat doang, mau ke Sababul Mustafa. Kata kaki mempersaksikan apa yang sudah dilakukan sekarang ini. Insya Allah. Sementara mulut kita dikunci. Dan di dalam ayat lain dalam surah An-Najmu kata Allah, wa anna sa'yakum saufa yura, kata Allah, dan kelakuanmu, perbuatanmu sekarang di dunia saufa yura. Namanya ini kata Ustaz Purwo saufa tasfid apa saufa lit tanpis. Saufa tasfid, bakal yura, diperlihatkan. Nanti video kita diperlihatkan di hadapan Allah. Lagi ngumpul kita di majelis Sababul Mustafa, ada videonya. Ibu-ibu, remaja, putra dan putri, tapi sayang, apa? Pas dilihat ini videonya, ngantuk. Dilihat. Lagi berdosa, lagi maksiat, ada videonya. Sehingga kita saking malunya kepada Allah, kulit dan daging muka kita akan merontok. Saking malunya dosa yang sudah dilakukan dipertontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marhaban bikudukikum. Habib, silahkan. Terakhir qabdah arba. Jadi setelah hisaban di tanjeji hadis salis, lalu ada mizan, timbangan amal. Berat kemana nih amalnya? Ke kanan amal soleh atau berat ke kiri amal salah? Lalu setelah itu ada faslil qada, keputusan di mana? Di qabdah arba. Yang amal solehnya berat, maka persiapkan diri kita dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ketika berat ke kiri ke amal salah, siap-siap masuk neraka. Wa ashabul jannati hum fiha khalidun. Di dalam surga, ahli surga menikmati keindahan, menikmati hidangan surga selama-lamanya. Wa ashabun nari hum fiha khalidun. Begitupun ahli neraka selama-lamanya di neraka. Ini bagi kafir. Siapa? Kafir, non. Bagi non. Hum fiha khalidun, selamanya di neraka, menikmati siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan hidup kita melalui kudrat Allah. Pertama suluhi qadim, yang kedua qabdah awal, yang ketiga tanjizi hadis awal, yang keempat qabdah sani, yang kelima tanjizi hadis sani, yang keenam qabdah salis, yang ketujuh tanjizi hadis salis, yang kedelapannya
Qabdah arba. Ini penentuan surga atau neraka. Yuk kita jiwakan sifat kudrat Allah. Ketika seorang sudah bisa menjiwakan sifat kudrat Allah, maka akan bisa merasakan aliran kudrat Allah pada dirinya. Dan pada akhirnya kita akan merasakan betapa lemahnya diri kita. Yang kuasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saking kuatnya iman kepada kudrat Allah, saking kuatnya, maka semakin merasa lemah, dan semakin mengecil, berasa kecil diri kita. Yang agung hanya Allah. Akhirnya kita akan merasakan hilang diri kita. Yang ada hanya satu zat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Secara hakikat memang kita makhluk tiada. Jadi kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, karena secara hakikat makhluk ini tiada. Makhluk ini tiada. Saya katakan sekali lagi, kita ini bagaikan kolong. Kolong meja, kolong lemari, kolong bangku. Ketika bangkunya ada, kolongnya ada enggak? Ketika mejanya ada, enggak ada. Kolongnya ada enggak? Enggak ada. Kita ini bagaikan kolong. Ketika bangku enggak ada, kolong bangku enggak ada. Kolong mejanya nggak ada, ya kolongnya nggak ada. Kita seperti itu. Jadi kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Jiwakan sifat kudrat Allah, maka hilang sifat sombong, hilang sifat takabur, hilang sifat ujub. Apa itu ujub? Merasa diri paling, merasa paling alim, merasa paling ganteng, merasa paling jujur, merasa paling suci. Itu semua penyakit hati hilang semua ketika kita bisa menjiwakan sifat kudrat Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa menjiwakannya, yang pada akhirnya kita bersama-sama akan menemukan betapa lemahnya diri kita. Khuliqal insanu do'ifa. Diciptakan kita manusia itu sangat lemah, sangat doib. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Ini tanda rindu kami kepada guru-guru kita, kepada kalian semua. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangannya, sudah pasti ada kekurangannya. Bilal hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.